Hidup manusia seringkali dipandang hanya sebatas antara kelahiran dan kematian. Namun dalam ajaran Buddha, kehidupan tidak berakhir ketika napas berhenti. Ada arus kesadaran yang terus mengalir, berpindah dari satu bentuk keberadaan ke bentuk lainnya. Proses ini disebut samsara, siklus kelahiran dan kematian yang tanpa awal dan tanpa akhir, sampai kebijaksanaan sejati membebaskannya. Kematian bukanlah titik akhir, melainkan gerbang menuju kelahiran baru. Sama seperti matahari yang tenggelam di barat hanya untuk terbit kembali di timur, demikian pula kesadaran menemukan wadah baru sesuai dengan sebab dan kondisi yang ditanam sebelumnya. Ajaran ini tidak mengajarkan takdir yang buta, tetapi hukum sebab akibat yang penuh keadilan, yang dikenal sebagai hukum karma. Manusia bukan roh abadi yang berpindah tempat, melainkan aliran kesadaran yang terus bergerak, membawa benih dari perbuatan lampau. Setiap tindakan, ucapan, dan pikiran meninggalkan jejak yang menentukan bentuk kehidupan selanjutnya. Maka memahami perjalanan roh sejatinya adalah memahami bagaimana batin bekerja, bagaimana setiap niat menciptakan dunia baru. Dalam pandangan Buddha, mengetahui hakikat kelahiran dan kematian bukanlah untuk memuaskan rasa ingin tahu metafisik, melainkan untuk membuka jalan pembebasan dari penderitaan. Sebab, hanya dengan memahami bagaimana hidup berputar, seseorang dapat berhenti di tengah pusarannya, dan menyadari kebebasan sejati yang tak tergantung pada kelahiran maupun kematian. Pertama, hakikat kehidupan manusia menurut ajaran Buddha. Ajaran Buddha memandang manusia bukanlah makhluk yang memiliki roh kekal yang berpindah dari satu tubuh ke tubuh lain. Kehidupan manusia lebih mirip seperti nyala api yang berpindah dari satu pelita ke pelita berikutnya. Bukan api yang sama, namun juga bukan api yang sepenuhnya berbeda. Inilah misteri kehidupan sebagaimana dijelaskan Buddha. Tiada inti diri yang tetap, namun ada kesinambungan yang berlangsung karena sebab dan kondisi. Buddha menjelaskan bahwa, apa yang disebut sebagai manusia, hanyalah paduan dari 5 kelompok kehidupan atau pancakanda, yang terdiri dari jasmani, rupa, perasaan, wedana, pencerapan, sanya, bentuk kehendak, sangkara, dan kesadaran, winyana. Setiap kelompok ini terus berubah, muncul dan lenyap setiap saat. Tidak ada sesuatu yang abadi di dalamnya. Ketika tubuh berubah, perasaan berganti, dan pikiran berlalu, kita menyadari bahwa yang disebut aku, hanyalah nama yang kita berikan pada arus perubahan yang tiada henti. Namun, karena ketidaktahuan, manusia melekat pada arus perubahan itu dan menyebutnya sebagai aku. Ia percaya bahwa, di balik segala perubahan ada sesuatu yang kekal. Padahal semua yang kita anggap diri hanyalah hasil dari kondisi yang saling bergantung. Tubuh muncul karena makanan, kesadaran muncul karena kontak, dan pengalaman hidup muncul karena pertemuan antara indera dan dunia luar. Tidak ada satupun yang berdiri sendiri. Jika diperhatikan dengan jernih, kehidupan manusia seperti sebuah sungai. Air yang mengalir di depan kita bukan air yang sama seperti 1 detik yang lalu, tetapi kita tetap menyebutnya sungai. Demikian pula, perasaan, pikiran, dan kesadaran kita senantiasa berganti. Ada kesinambungan tanpa keabadian. Ketika seseorang benar-benar memahami ini, pandangannya tentang diri mulai mencair, dan dari sanalah awal kebebasan muncul. Melihat kehidupan sebagai proses, bukan sosok yang tetap, menumbuhkan kerendahan hati dan kebijaksanaan. Kita tidak lagi melekat berlebihan pada tubuh yang menua, pada nama yang bisa dilupakan, atau pada peran yang bisa berubah. Kita belajar melihat bahwa, apapun yang kita sebut aku hanyalah fenomena sementara yang menari di panggung waktu. Kesadaran ini membuat kita lebih lembut, lebih damai, karena kita tidak lagi berjuang untuk mempertahankan sesuatu yang tak mungkin kekal. Dengan demikian, memahami hakikat manusia menurut ajaran Buddha bukanlah wacana filosofi semata,
melainkan jalan menuju pembebasan batin. Saat seseorang melihat dengan jernih bahwa tidak ada inti diri yang abadi, maka lenyaplah keserakahan, kebencian, dan kesombongan yang lahir dari keakuan. Yang tersisa hanyalah kesadaran murni, diam, terang, dan bebas. Di sanalah kehidupan dipahami bukan sebagai milik siapapun, melainkan sebagai tarian sebab akibat yang sempurna dalam ketidakkekalannya. Kedua, kehidupan yang dipengaruhi hukum karma. Segala yang terjadi dalam kehidupan manusia tidak muncul tanpa sebab. Ajaran Buddha menuntun kita untuk melihat bahwa setiap pengalaman, entah bahagia atau menderita, adalah buah dari benih yang pernah kita tanam, baik melalui pikiran, ucapan, maupun tindakan. Inilah yang disebut hukum karma, hukum alam moral yang bekerja dengan sempurna tanpa perlu campur tangan kekuatan luar. Ia bukanlah hukuman, melainkan keseimbangan alami dari sebab dan akibat. Ketika seseorang menanam kebencian, ia sedang menabur benih penderitaan. Ketika seseorang menanam cinta kasih, ia sedang menciptakan masa depan yang damai. Semua tindakan itu tidak hilang, melainkan tersimpan di dalam arus kesadaran, menunggu saat yang tepat untuk berbuah. Karena itu, kehidupan bukan hasil kebetulan, melainkan cerminan dari niat yang terus berulang dan membentuk pola batin seseorang dari masa ke masa. Buddha bersabda, makhluk adalah pemilik karma, pewaris karma, lahir dari karma, terikat oleh karma, dan dilindungi oleh karma. Kalimat ini menyadarkan kita bahwa tidak ada yang bisa lari dari akibat perbuatannya, tetapi juga tidak ada yang perlu takut pada dunia. Sebab setiap manusia memiliki kebebasan untuk menanam benih baru, mengubah arah kehidupan melalui pikiran yang benar dan tindakan yang bajik. Karma tidak menentukan nasib secara mutlak. Ia justru membuka pintu kebebasan bagi siapapun yang ingin berubah. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum karma bekerja secara halus. Ketika seseorang berbicara dengan lembut, batinnya menjadi tenang. Ketika ia berbuat curang, batinnya gelisah. Ini adalah buah langsung yang dapat dirasakan. Namun, ada pula buah karma yang berbuah lambat, muncul di masa depan atau bahkan di kehidupan berikutnya. Karena itu, kebijaksanaan sejati tumbuh ketika seseorang tidak menilai segala sesuatu dari hasil yang cepat, melainkan dari kualitas niat dan kesadaran yang menyertai setiap perbuatannya. Jika direnungkan lebih dalam, hukum karma menumbuhkan rasa tanggung jawab yang mendalam terhadap hidup. Kita berhenti menyalahkan dunia, orang lain, atau nasib. Sebab semua yang terjadi hanyalah gema dari tindakan yang pernah kita lakukan. Mungkin di masa kini, mungkin di masa lampau. Kesadaran ini menumbuhkan kerendahan hati dan welas asih. Bila kita ingin dunia menjadi lebih baik, maka kita harus mulai dari diri sendiri. Melalui pemahaman ini, manusia belajar untuk hidup dengan kesadaran penuh. Ia mulai menanam kebaikan bukan karena takut akan hukuman, tetapi karena memahami bahwa setiap kebaikan akan kembali sebagai kebahagiaan batin. Ketika kesadaran ini tumbuh, hukum karma tidak lagi dipandang sebagai rantai yang mengikat, melainkan sebagai guru bijak yang menuntun menuju pembebasan. Karena di saat seseorang hidup dengan niat murni, karma bukan lagi beban, ia menjadi jalan menuju kebahagiaan sejati. Ketiga, sebab kebahagiaan dan penderitaan. Kebahagiaan dan penderitaan tidak datang dari luar diri. Mereka tumbuh dari benih yang tersembunyi di dalam batin. Ajaran Buddha menjelaskan bahwa akar dari penderitaan bukanlah keadaan dunia, melainkan cara batin kita memandang dunia. Ketika batin terikat pada keinginan dan penolakan, maka setiap pengalaman menjadi ladang duka. Namun ketika batin memahami, menerima, dan melepas, maka bahkan di tengah kesulitan pun kedamaian dapat muncul. Buddha menyingkap penyebab penderitaan melalui 3 akar tidak bajik, yaitu ketamakan,
kebencian, dan kebodohan batin. 3 racun ini adalah sumber dari semua pergolakan hidup. Ketika seseorang menginginkan sesuatu secara berlebihan, ia menjerat dirinya pada harapan yang tak pernah puas. Ketika ia membenci, hatinya terbakar oleh api yang ia nyalakan sendiri. Dan ketika ia tidak memahami hukum kehidupan, ia tersesat dalam kebingungan yang melahirkan penderitaan berulang kali. Sebaliknya, kebahagiaan sejati tidak tumbuh dari kepemilikan, tetapi dari kejernihan batin. Ia muncul ketika 3 racun itu perlahan memudar, digantikan oleh 3 akar kebajikan, tanpa nafsu, tanpa kebencian, dan kebijaksanaan. Ketika seseorang berbuat baik bukan karena ingin dipuji, melainkan karena memahami bahwa kebaikan adalah alam sejatinya, maka batin pun tenang. Dari ketenangan itu, lahirlah kebahagiaan yang tidak tergantung pada keadaan luar. Kebanyakan manusia mencari kebahagiaan dengan cara menambah harta, jabatan, cinta, atau pengakuan. Namun ajaran Buddha justru mengajarkan kebahagiaan melalui pengurangan, mengurangi keinginan, mengurangi kemelekatan, mengurangi keserakahan. Karena semakin sedikit yang kita genggam, semakin ringan langkah kita. Kebahagiaan sejati bukanlah hasil pencapaian, tetapi hasil pelepasan, keadaan batin yang bebas dari keharusan menjadi apapun. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa penderitaan berasal dari batinnya sendiri, bukan dari dunia, ia berhenti menyalahkan hidup. Ia mulai melihat bahwa setiap luka, setiap kehilangan, dan setiap kesedihan adalah guru yang lembut, yang sedang menunjukkan di mana ia masih melekat. Dalam momen-momen perenungan seperti inilah muncul kebijaksanaan yang sejati, bukan kebijaksanaan yang didapat dari buku, tetapi dari melihat langsung hakikat batin sendiri. Dengan demikian, sebab kebahagiaan dan penderitaan tidak terletak pada dunia luar, melainkan pada kualitas kesadaran. Batin yang penuh keinginan akan menciptakan dunia yang gelisah, sedangkan batin yang damai akan memancarkan kebahagiaan kemanapun ia pergi. Buddha mengajarkan bahwa saat kita memahami hal ini dengan sepenuh hati, hidup tidak lagi menjadi medan perjuangan, tetapi menjadi ladang pembelajaran untuk membebaskan diri dari penderitaan. Keempat, penentu kelahiran di alam yang baru. Ketika tubuh melepaskan napas terakhir, apa yang berlangsung bukanlah perpindahan roh dalam arti substantif, melainkan kelanjutan arus kesadaran yang terbentuk oleh kondisi, khususnya kondisi mental terakhir. Dalam literatur Buddha dikatakan bahwa kualitas pikiran pada saat meninggal sangat menentukan arah kelanjutan kesadaran itu. Pikiran yang penuh welas asih, penyerahan, atau ketenangan cenderung menarik kelahiran yang lebih baik. Pikiran yang penuh kemarahan atau ketakutan dapat menuntun pada kelahiran yang sulit. Jadi, detik-detik akhir hidup menjadi sangat penting karena ia memperkuat benih karma yang paling dominan. Namun tidak hanya satu momen yang berbicara. Seluruh sejarah niat dan tindakan hidup juga membentuk pola batin, benih penyebab yang matang pada waktunya. Ada perbedaan antara benih yang sudah matang dan benih yang masih dormant. Beberapa karma berbuah cepat, beberapa menunggu kondisi agar matang. Maka kelahiran baru adalah hasil dari interaksi kompleks antara benih lama, karma lampau, benih yang sedang matang, dan kecenderungan mental terakhir. Gambaran ini menegaskan bahwa kelahiran kembali tidak terjadi secara kebetulan, melainkan melalui jaringan sebab akibat yang halus namun pasti. Dalam tradisi Buddhis, sering menggambarkan 6 alam kelahiran, alam dewa, alam Brahma, alam manusia, alam binatang, alam hantu kelaparan, dan alam neraka, sebagai simbol yang memetakan kualitas pengalaman yang mungkin dialami makhluk. Bukan sekadar lokasi, masing-masing alam menggambarkan kondisi batin, apakah penuh kebahagiaan ringan tetapi rapuh, atau penuh keterikatan, atau penuh penderitaan yang berat. Pemetaannya membantu kita memahami bahwa tempat kelahiran adalah cerminan moral dan psikologis dari batin yang mendasari.
Penting pula disadari bahwa niat adalah inti yang memberi warna pada karma. Dua tindakan yang tampak sama dari luar dapat menghasilkan buah sangat berbeda bila motifnya berbeda. Tindakan yang dilakukan dari kasih akan menumbuhkan buah yang berbeda dengan tindakan yang sama dilakukan dari ambisi atau kebencian. Karena itu, kualitas batin bukan sekadar hasil luar tindakan yang menjadi penentu sejati arah kelahiran. Ini menempatkan tanggung jawab moral dalam keseharian, bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi mengapa kita melakukannya. Di samping hukum sebab akibat, ajaran Buddha juga menekankan peran latihan batin menjelang akhir hidup. Latihan seperti pengembangan cinta kasih, ketekunan dalam kesadaran napas, atau meditasi mengenai kematian dapat membersihkan pola mental terakhir sehingga benih yang lebih baik lebih dominan saat masa transisi. Ada banyak kisah tradisional tentang orang yang, meski punya banyak karma berat, berhasil menimbulkan kondisi batin yang tenang menjelang mati sehingga arah kelahiran berikutnya lebih lembut. Ini menunjukkan bahwa perubahan nyata masih mungkin sampai detik-detik terakhir. Tidak semua kelahiran adalah tak terelakkan. Jika kebijaksanaan sejati terwujud, maka siklus kelahiran dan kematian dapat berhenti. Pembebasan berarti tidak lagi menambah benih baru dan memutus arus yang mempertahankan samsara. Dalam praktiknya ini berarti mengarahkan hidup pada transformasi moral dan kebijaksanaan sehingga kualitas batin mendekat kepada kebebasan. Bila itu tercapai sebelum kematian, tidak ada lagi lahir kembali seperti sebelumnya. Dengan memahami penentu-penentu kelahiran ini, hidup kita diberi tujuan yang jelas. Menata niat, membersihkan batin, dan melatih kesadaran agar tiap kelahiran, apapun hasilnya, ditempuh dengan lebih bijak atau bahkan diputus sama sekali. Kelima, akhir dari penderitaan. Samsara, lingkaran kelahiran dan kematian, tidaklah berakhir hanya karena tubuh berhenti hidup, melainkan ketika batin berhenti melekat. Selama ada keinginan untuk menjadi, untuk memiliki, atau untuk menolak, maka arus kesadaran akan terus mencari bentuk baru agar keinginan itu dapat diwujudkan. Inilah sebabnya kehidupan terus berulang. Namun ketika seseorang melihat bahwa semua keinginan hanyalah ilusi yang muncul dari ketidaktahuan, maka roda kelahiran itu mulai melambat. Pencerahan bukanlah hasil dari pencapaian luar, melainkan pemadaman api batin yang selama ini membakar kehidupan. Buddha mengajarkan 4 kebenaran mulia sebagai peta untuk menemukan akhir penderitaan. Pertama, memahami bahwa hidup yang dipenuhi ketidakkekalan pasti membawa dukkha. Kedua, menyadari bahwa penyebab dukkha adalah nafsu keinginan yang melekat pada kenikmatan dan identitas diri. Ketiga, menyadari bahwa dukkha dapat diakhiri dengan memadamkan nafsu keinginan. Dan keempat, menunjukkan jalan menuju pembebasan melalui jalan mulia berunsur 8, yaitu kebijaksanaan, moralitas, dan konsentrasi yang mengarahkan batin pada keseimbangan dan kejernihan. Ketika seseorang menapaki jalan ini dengan kesungguhan, ia mulai melihat bahwa penderitaan tidaklah disebabkan oleh dunia, melainkan oleh persepsi keliru terhadap dunia. Dunia tetaplah berubah, tetapi yang berubah adalah cara batin menanggapinya. Dulu, perubahan dianggap kehilangan. Kini, perubahan dilihat sebagai hukum alam yang tak perlu ditentang. Dulu, kematian dipandang sebagai akhir. Kini, ia disadari sebagai transisi. Dari pemahaman inilah, muncul kebebasan batin yang sejati, kebebasan yang tidak tergantung pada keadaan apapun. Akhir dari penderitaan bukanlah kehampaan tanpa makna, melainkan kedamaian yang melampaui suka dan duka. Dalam pencapaian nibbana, api keserakahan, kebencian, dan delusi telah padam. Tidak ada lagi yang ingin dicapai, tidak ada lagi yang ingin dimiliki. Batin tidak lagi mencari sandaran, karena telah mengenali kenyataan sebagaimana adanya, bahwa segala sesuatu muncul karena sebab, dan lenyap karena sebab pula. Nibbana bukanlah pelarian dari kehidupan, tetapi pengertian sempurna tentang kehidupan itu sendiri.
Seorang bijaksana yang telah mencapai pencerahan masih dapat hidup di dunia ini, namun ia hidup tanpa bergantung. Ia makan, berbicara, berbuat, namun di dalam dirinya tidak ada lagi keakuan yang mengklaim atau menolak. Ia seperti bunga teratai yang tumbuh di lumpur, indah, namun tidak ternoda oleh lumpur tempatnya hidup. Ia hadir sepenuhnya di dunia, tetapi tidak lagi digenggam oleh dunia. Hidupnya menjadi teladan dari keheningan dan welas asih. Maka, akhir penderitaan bukanlah kematian fisik, melainkan lenyapnya ilusi tentang diri. Ketika tidak ada lagi yang disebut aku, yang harus dipertahankan, tidak ada lagi yang bisa disakiti. Ketika kesadaran melihat bahwa segala sesuatu hanyalah arus sebab akibat yang mengalir tanpa pemilik, maka batin pun tenang. Disitulah perjalanan roh berakhir bukan karena ia hilang, tetapi karena ia telah pulang ke kedamaian tanpa syarat, yang dalam Dhamma disebut Nibbanam Paramangsukang, yang diartikan sebagai kebahagiaan tertinggi. Perjalanan roh dalam pandangan Buddha, sejatinya bukan perjalanan makhluk, melainkan aliran kesadaran yang terus berubah akibat sebab dan kondisi. Kematian hanyalah perubahan bentuk, sementara kelahiran kembali adalah kelanjutan dari arus itu. Tidak ada yang berpindah, hanya hukum sebab akibat yang bekerja tanpa henti. Memahami hal ini, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran mendalam. Setiap pikiran yang muncul adalah benih masa depan. Setiap tindakan adalah jembatan menuju kelahiran berikutnya. Maka latihan untuk menjaga pikiran menjadi suci bukanlah ritual kosong, melainkan cara untuk menciptakan kehidupan yang lebih bijak dan damai. Buddha mengajarkan bahwa penderitaan tidak akan berhenti hanya dengan berdoa, melainkan dengan melihat kebenaran apa adanya, melihat bahwa tidak ada yang kekal, tidak ada aku, dan tidak ada yang dapat dimiliki selamanya. Saat kesadaran ini tumbuh, perjalanan roh pun berubah arah, bukan lagi menuju kelahiran baru, tetapi menuju kebebasan. Akhirnya, tujuan sejati dari memahami perjalanan roh bukanlah untuk mengetahui di mana kita akan terlahir kembali, melainkan untuk mengakhiri kebutuhan untuk lahir kembali. Ketika batin mencapai kedamaian tanpa syarat, maka perjalanan itu selesai, dan yang tersisa hanyalah keheningan yang abadi, Nibbana. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Anda juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakit Tua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.